Pernah nggak sih kamu merasa sudah kerja keras, banting tulang, tapi tetap aja rasanya uang itu selalu kurang? Atau tiap ada peluang buat naik level keuangan, kamu malah mundur karena takut gagal? Itu bukan cuma soal strategi atau gaji loh. Bisa jadi kamu sedang terjebak dalam mental block keuangan. Sebuah hambatan di pikiran bawah sadar yang diam-diam sabotase usahamu sendiri. Di video ini, aku akan ajak kamu memahami apa itu mental block keuangan, bagaimana cara mengenalinya, dan yang paling penting, cara membebaskan diri dari belenggu tersebut. Kalau kamu serius ingin mengubah hidupmu secara finansial, kamu ada di tempat yang tepat. Mental block keuangan adalah hambatan mental atau keyakinan bawah sadar yang menghalangi seseorang untuk menerima, mengelola, atau menghasilkan uang dengan sehat. Ini bukan sekadar rasa malas atau takut gagal, ini lebih dalam, seperti tembok yang tak terlihat yang mengarahkan pilihan kita tanpa kita sadari. Contohnya begini, seseorang bisa punya peluang bisnis bagus, tapi secara tidak sadar menolaknya karena merasa saya bukan tipe orang kaya, atau ketika ada kenaikan gaji, dia malah makin boros karena di dalam dirinya ada keyakinan uang itu cepat pergi, jadi habiskan saja sebelum habis. Mental block ini biasanya terbentuk sejak kecil dari apa yang kita dengar, lihat, dan alami. Mungkin dulu kita sering dengar orang tua bilang, uang itu susah dicari, atau orang kaya itu sombong. Kalimat-kalimat seperti ini terekam di alam bawah sadar dan akhirnya membentuk pola pikir serta keputusan keuangan kita sebagai orang dewasa. Singkatnya, mental block keuangan adalah kode tak terlihat dalam pikiran kita yang memprogram cara kita berhubungan dengan uang. Dan kabar baiknya, kode itu bisa ditulis ulang. Pendekatan psikologis mengenai mental block itu ada namanya subconscious programming. Mental block adalah hasil dari belief system yang tertanam di bawah sadar, bukan kesadaran aktif. Self-sabotage itu seringkali tanpa sadar, seseorang akan menolak peluang atau mengulang pola kegagalan karena merasa tidak layak kaya. Emotional memory, trauma, atau pengalaman emosional kuat seperti kemiskinan masa kecil, konflik keluarga karena uang, menjadi benih dari blok ini. Bayangkan pikiranmu seperti komputer. Kalau sistem operasinya percaya bahwa uang adalah hal buruk, maka semua keputusan keuanganmu akan menyesuaikan dengan program itu. Tapi software bisa diupdate kan? Begitu juga dengan pikiran kita. Peluang bisa ada di depan mata, tapi kalau kabut mental block menutup pandanganmu, kamu akan terus melangkah di tempat. Sekarang pertanyaannya, gimana kita tahu kalau kita punya mental block keuangan? Kadang nggak disadari, tapi sebenarnya tanda-tandanya bisa sangat jelas kalau kita mau jujur sama diri sendiri. Berikut beberapa tanda yang paling umum. Coba cek berapa yang pernah kamu alami. Pertama, kamu kerja keras, tapi saat mau belanja sesuatu buat diri sendiri, muncul rasa bersalah, seolah-olah kamu nggak layak dapat kenyamanan. Ini bisa jadi karena keyakinan bawah sadar bahwa uang hanya untuk kebutuhan mendesak, bukan kebahagiaan. Kedua, kalau ada pembicaraan tentang gaji, investasi, atau biaya hidup, kamu merasa tegang, malu, atau langsung menghindar. Ini tanda ada ketidaknyamanan emosional yang berkaitan dengan uang. Yang ketiga, dalam hati kecilmu, kamu percaya bahwa kekayaan hanya untuk orang tertentu, misalnya yang punya koneksi, lahir di keluarga kaya, atau punya bakat bisnis, dan itu jadi alasan untuk enggak berkembang. Yang keempat, pendapatan naik, tapi saldo tetap aja kosong di akhir bulan. Bisa jadi kamu secara tak sadar menciptakan situasi yang menghabiskan uang karena ada keyakinan bahwa uang itu enggak akan pernah bertahan. Yang kelima, misalnya, ada tawaran usaha bareng teman bisnis atau investasi kecil, tapi kamu langsung menolak bukan karena logika, tapi karena rasa takut yang nggak jelas. Itu bisa jadi pola sabotase dari mental block. Yang keenam, kamu sering merasa cemburu atau bahkan sinis saat lihat teman sukses, tapi kamu bilang dalam hati, ah paling juga dia main curang. Itu bisa jadi pertanda kamu menolak keberlimpahan bahkan dari orang lain. Kita nggak terlahir dengan mental block soal uang. Semua itu terbentuk seiring waktu dari pengalaman, ucapan orang lain, dan lingkungan tempat kita tumbuh. Nah, yuk kita lihat penyebab-penyebab umum kenapa seseorang bisa mengembangkan mental block keuangan. Pikiran anak-anak seperti spons, setiap kata yang diucapkan orang tua bisa langsung terekam di bawah sadar. Kalimat seperti uang itu susah dicari, kita bukan orang kaya, jadi jangan macam-macam.
atau jangan harap jadi orang berhasil. Bisa jadi fondasi mental block yang kuat sampai dewasa. Pernah ditipu dalam bisnis, bangkrut, kehilangan pekerjaan, atau hidup dalam kemiskinan bisa menanamkan luka batin. Otak kita kemudian merekam, uang itu menyakitkan, uang bikin stres, lebih baik hidup sederhana saja. Jika kamu tumbuh di lingkungan yang sinis terhadap kesuksesan, misalnya sering dengar orang kaya itu pasti korupsi atau jangan terlalu bermimpi tinggi, maka secara tidak sadar kamu akan menolak keberhasilan karena takut dikucilkan atau merasa bersalah. Kita sekolah bertahun-tahun tapi tidak diajari bagaimana mengelola uang, mengembangkan aset, atau membangun mindset kaya. Akhirnya kita mengisi kekosongan itu dengan asumsi atau pola pikir warisan yang belum tentu benar. Ini yang paling halus tapi sangat kuat. Banyak orang sebenarnya takut sukses karena di dalam hati mereka merasa tidak cukup pintar, tidak cukup baik, tidak cukup berhak untuk kaya. Ini biasanya bersumber dari pengalaman masa kecil yang membuat harga diri terganggu. Jadi kalau kamu pernah mengalami salah satu dari penyebab ini, jangan salahkan diri sendiri, itu artinya kamu manusia, tapi sekarang kamu sudah punya kesadaran. Dan itu langkah pertama untuk berubah. Di segmen berikutnya, kita akan bahas gimana cara membersihkan mental block ini pelan-pelan tapi pasti. Sekarang, setelah kamu tahu apa itu mental block keuangan dan dari mana asalnya, saatnya masuk ke inti video ini. Gimana cara membersihkannya? Nah, berikut ini 6 langkah yang bisa kamu lakukan untuk mulai melepaskan belenggu dari dalam pikiranmu sendiri. Langkah pertama adalah mengenali. Tanpa kesadaran, kita akan terus hidup dengan autopilot. Mulailah perhatikan saat kamu menolak peluang, apakah karena logika atau karena ketakutan lama. Saat kamu dapat uang, apa perasaan pertamamu? Takutkah? Bersalah? Takut hilang? Tipsnya, tulis di jurnal. Keyakinan saya tentang uang adalah, lanjutkan dengan jujur. Tanyakan dari mana saya dapat keyakinan ini. Apakah ini soal orang tua, guru, atau pengalaman pahit masa lalu? Tips praktisnya, buat daftar 3 pengalaman masa lalu yang membentuk cara pandangmu terhadap uang. Kalau kamu tumbuh dengan keyakinan uang bikin orang jahat, sekarang tanyakan diri sendiri, benarkah semua orang kaya jahat? Apakah tidak ada orang baik yang juga berkelimpahan? Tipsnya, ganti keyakinan lama dengan afirmasi baru. Contohnya, uang di tangan orang baik akan membawa kebaikan. Setiap hari, isi kembali program pikiran kamu, katakan pada diri sendiri, saya layak sukses. Saya bijak mengelola uang. Saya terbuka menerima keberlimpahan. Tipsnya, 5 menit sehari, visualisasikan dirimu hidup dalam kestabilan finansial. Tenang, cukup, bahagia. Kalau kamu terus dikelilingi oleh orang yang sinis terhadap uang atau berita negatif, sulit sekali untuk tumbuh. Cari komunitas baru, konten positif, mentor, atau buku yang membangkitkan pola pikir keberlimpahan. Tipsnya, unfollow akun-akun yang membuat kamu merasa iri dan tidak cukup. Ikuti konten yang memberi semangat dan edukasi finansial. Mental block hanya bisa dibuktikan salah kalau kamu bergerak. Mau nggak mau harus berani mencoba. Mulai dari hal kecil, yaitu menabung, investasi ringan, ikut kelas, atau ambil tawaran proyek yang dulu kamu tolak karena takut. Tipsnya, buat daftar 3 tindakan kecil minggu ini yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki hubunganmu dengan uang. Ingat, mental block itu bukan vonis seumur hidup, itu hanya pola, dan pola bisa diubah. Kamu bukan siapa kamu dulu, tapi kamu adalah siapa kamu pilih untuk menjadi hari ini. Dan langkah kecilmu hari ini akan membuka pintu keberlimpahan besok. Ada suatu cerita namanya Rina, usianya 34 tahun. Ia seorang karyawan swasta di Jakarta. Secara kasat mata, hidupnya terlihat baik-baik aja, punya pekerjaan tetap, penghasilan yang cukup, dan tidak punya utang besar. Tapi, ada satu pola yang terus berulang, yaitu setiap kali Rina menerima bonus atau penghasilan tambahan, uangnya selalu hilang entah kemana. Tanpa terasa, kadang untuk mentraktir keluarga besar, kadang untuk barang-barang yang sebenarnya tak ia butuhkan. Dan anehnya, ia merasa lega setelah itu, tapi juga kosong. Suatu malam, ia menatap layar ponsel. Saldo tabungannya tinggal sedikit. Padahal cicilan rumah jatuh tempo minggu depan. Rina menangis diam-diam, bukan karena tak punya uang, tapi karena merasa lelah. Kenapa uang selalu seperti pasir di genggamannya?
Saat itulah ia mulai mencari tahu, menyusuri video-video tentang mindset uang, membaca buku, dan ikut webinar tentang money healing. Setelah ia sadar selama ini ia punya mental block keuangan yang tertanam sejak kecil. Ibunya dulu sering berkata, "Hidup cukup aja ya, Rin. Jangan mimpi tinggi-tinggi, nanti jatuhnya sakit." Kalimat itu menempel diam-diam di bawah sadar, lalu saat dewasa, Rina mulai percaya bahwa menyimpan uang untuk dirinya sendiri itu egois. Bahwa menjadi sukses berarti akan meninggalkan orang-orang di belakang. Tanpa sadar, ia menyabotase dirinya sendiri setiap kali mendekati kestabilan finansial. Tapi hari itu, Rina memilih untuk berhenti percaya pada cerita lama. Ia mulai menulis jurnal, mengganti keyakinannya tentang uang, mengucapkan afirmasi sederhana setiap pagi seperti saya layak hidup tenang, uang datang pada saya dengan mudah dan penuh berkah. Ia mulai berkata tidak pada permintaan-permintaan yang membuatnya tertekan. Mulai menabung, walau hanya 50.000 seminggu. Mulai belajar tentang investasi reksadana dan yang paling penting, ia mulai menghargai dirinya sendiri. 6 bulan kemudian, hidup Rina belum berubah secara dramatis di mata orang lain, tapi di dalam dirinya semuanya berbeda. Ia tak lagi takut dengan uang, tak lagi merasa bersalah saat memilih dirinya sendiri, dan untuk pertama kalinya ia merasa aman. Mental block keuangan bukanlah takdir, ia hanya cerita lama yang bisa diganti kalau kita berani menulis cerita baru. Karena seperti Rina, kamu pun bisa memulainya hari ini dengan satu keputusan kecil yang kamu buat untuk dirimu sendiri. Ingat, kekayaan itu bukan cuma soal angka, tapi juga soal pikiran. Mental block bisa dihapus asal kamu mau memulai. Kalau kamu suka video ini, klik like, share ke temanmu yang butuh, dan tulis di komentar mental block apa yang paling ingin kamu lepaskan. Sampai jumpa di video berikutnya.